Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore. Kembali kita bertemu kembali dalam kajian pendalaman Alkitab sore hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membawa firman Tuhan. Pertama-tama pengumuman untuk sore hari ini. Ibadah sepanjang minggu ini berjalan sesuai dengan jadwal. Hari Jumat besok ada doa puasa, hari Sabtu ada persekutuan doa jam 4 sore, dan hari Minggu kita kembali bertemu dalam ibadah kita di tempat ini, ya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, dan masih di dalam suasana waspada, ya, seperti kata pemerintah, ya, kita seperti yang kita lakukan, mengurangi jabat tangan, ya, diganti dengan salam namaste, ya, namanya salam. Kemudian juga di gereja ini ada sabun cuci tangan, ya, tisu, dan air mengalir ada di WC maupun di pastori, ya. Bagi Bapak Ibu yang mau cuci tangan atau mau apapun, ya, dipersilakan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman untuk sore hari ini. Kita akan sama-sama lanjutkan, ya, pembelajaran kita dari firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Efesus pasal 1, ya. Efesus 1 ayat yang ke-22 dan 23. Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Berbahagia setiap saya baca, mendengar, yang merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila kita melihat, ya, di dalam 2 ayat terakhir dalam pasal 1 ini, ya, ini yang merupakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu apa yang diletakkan di bawah kaki Kristus di sini, ya, kalau kita lihat di pasal di ayat sebelumnya dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, ya. Dan Paulus katakan segala sesuatu itu tadi yang disebutkan, ya, penguasa, pemerintah, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, ya. Dikatakan segala sesuatu itu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, ya. Dan Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Di sini kita melihat kembali betapa dikatakan oleh Paulus, betapa hebat kuasanya yang bekerja, ya, di dalam kehidupan orang-orang percaya, ya. Betapa hebat kuasanya, dikatakan bahkan segala sesuatu tadi diletakkan di bawah kaki Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam konteks zaman tersebut, Bapak Ibu, ini merupakan hal yang sebenarnya sangat berbahaya dikatakan oleh Paulus, ya. Karena masyarakat waktu itu, ya, mereka masih berada di bawah mungkin tekanan dari pemerintahan Roma, di bawah pemerintahan yang begitu menindas, ya, orang Kristen, ya. Tapi Paulus katakan segala sesuatu tadi, baik pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama, dikatakan diletakkan di bawah kaki Kristus, ya.
Sesuatu yang sebenarnya sangat berbahaya dikatakan oleh Paulus, tapi dikatakan kita melihat Paulus mengatakan ini sebagai satu hal yang untuk meyakinkan jemaat di Efesus waktu itu bahwa tidak ada kuasa lain, tidak ada pengaruh lain, tidak ada kekuatan lain yang dapat mengalahkan Kristus. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, segala sesuatu tadi diletakkannya di bawah Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Sebagai kepala dari segala yang ada. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita melihat ya yang dikatakan di ayat 9 dari pasal 1 ya. Efesus 1 ayat 9 dan 10. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Beberapa kali Paulus menggambarkan Kristus itu kepala. Ya. Kalau dalam bahasa lain pusat kehidupan dari jemaat Tuhan. Kristus dijadikan kepala dari segala yang ada, diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita lihat kerinduan Rasul Paulus, dikatakan untuk jemaat itu mengerti bahwa Kristus itu kepala. Ya. Untuk jemaat itu mengerti bahwa jemaat itu adalah tubuhnya, yang dikatakan Paulus rindu agar jemaat juga mengalami kepenuhan Allah di dalam kehidupannya. Ya. Ini yang didoakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 3. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya. Dikatakan oleh Rasul Paulus, apa yang Paulus doakan ya? Beberapa doa Rasul Paulus seperti yang kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian di pasal 1 yang kita bahas dalam beberapa Kamis ini, dikatakan doa Rasul Paulus agar jemaat itu dikaruniakan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya jemaat itu merasakan betapa hebat kuasanya yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Kemudian tadi Rasul Paulus juga berdoa, dikatakan, aku berdoa supaya setiap jemaat dapat memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Ya. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui pengetahuan, dan dikatakan dapat dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian kerinduan setiap hamba Tuhan, setiap orang percaya, agar dikatakan kita bisa dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya. Apa yang dimaksud seluruh kepenuhan Allah di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentunya hal ini tidak dapat kita pisahkan dari pribadi Kristus Yesus sendiri. Ya.
Satu ayat di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Kolose pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Kolose 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ini Bapak Ibu yang menjadi benang merahnya, ya, atau penghubungnya. Ya, kalau Paulus katakan, aku berdoa supaya setiap jemaat Tuhan dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Ya. Dan Paulus katakan pada jemaat di Kolose, dikatakan seluruh kepenuhan Allah itu berkenan diam di dalam Kristus Yesus. Ya, Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu dikatakan kembali, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk kita dapat mengalami seluruh kepenuhan Allah itu, kuncinya adalah bagaimana kita dapat beriman kepada Kristus Yesus, dan kita menjadikan Kristus Yesus itu sebagai kepala di dalam kehidupan kita. Ya. Dikatakan oleh Paulus, Kristus Yesus itu dijadikan Allah sebagai kepala atas jemaatnya. Ya. Atas jemaatnya. Ya, dan ini Bapak Ibu sekalian sangat dalam maknanya dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana konsep kita dalam berjemaat, dalam kita memandang Kristus Yesus, bagaimana dalam kita bergereja, dikatakan apakah kita menjadikan Kristus Yesus itu sebagai kepala, ya, di dalam kehidupan kita, dan kita adalah dikatakan sebagai tubuhnya. Ya. Hari-hari belakangan ini kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian, baik kita sebagai masyarakat, baik kita sebagai jemaat Tuhan, baik kita sebagai gereja Tuhan, diberikan satu pergumulan, ya, diizinkan Tuhan mengalami tantangan demi tantangan, ya, tentang bagaimana kita melihat ibadah itu seperti apa, bagaimana kita melihat gereja itu seperti apa. Ya. Dalam hari-hari ini kita lihat Bapak Ibu, tantangan kita adalah bagaimana kita tetap beriman meskipun mungkin kita tidak dalam satu kondisi yang nyaman, ya, untuk beribadah, ya. Karena ada mungkin ancaman dari virus dan lain-lain. Seringkali tanpa disadari Bapak Ibu saudara sekalian, kita menjadikan gereja gedungnya itu sebagai pusat, ya. Bukan Kristusnya yang sebagai pusat, tapi gedungnya, ya. Sehingga ketika ada gereja-gereja di mana mereka harus tidak beribadah, ya, orang-orang mulai banyak berbeda pendapat, ya. Karena apa? Kita melihat di sini berbeda pendapat karena kita terbiasa Bapak Ibu memandang gereja itu ya gedung, ya. Tapi di sini kita lihat Bapak Ibu, kalau Paulus katakan jemaat adalah tubuhnya, Kristus itu kepalanya. Bagaimana kita menjadikan Kristus itu sebagai pusat, kepala, ya. Sehingga Bapak Ibu seperti jemaat mula-mula, ya, kita lihat mereka tidak ada satu bangunan, tidak ada satu gedung, tapi mereka disebut sebagai jemaat mula-mula. Karena apa? Mereka jadikan Kristus itu sebagai kepala dalam kehidupan mereka. Kita lihat Bapak Ibu dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua
ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini Bapak Ibu dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana jemaat mula-mula, ya, cara hidup jemaat yang pertama. Dikatakan mereka tidak dalam satu gedung, ya, tidak dalam satu bangunan, ya. Tapi mereka dikatakan ada satu ketekunan dalam pengajaran, ada satu persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Mereka semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka kepunyaan bersama. Dan kita lihat mereka bertekun sehati, berkumpul tiap-tiap hari, ya, dalam bait Allah, ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya. Ada saatnya mereka di bait Allah, dan ada saatnya dikatakan mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka kemudian ada saatnya di rumah masing-masing, ya. Menjadikan kita melihat Bapak Ibu, ibadah itu pusatnya adalah Tuhan, ya. Bukan pusatnya itu bangunan atau gedung, tapi menjadikan mereka itu sebagai gereja atau jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Ya. Ini Bapak Ibu saudara sekalian yang mungkin Tuhan, ya, kalau bisa dikatakan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sekalian saat ini, dan Tuhan izinkan terjadi juga dalam gereja Tuhan. Ya. Apakah orang masih akan tetap beriman? Apakah orang masih akan tetap beribadah kepada Tuhan walaupun tidak berada di dalam satu gedung, ya, dalam satu bangunan? Apakah mereka tetap menjadikan Kristus Yesus itu sebagai pusat? Ya. Ya. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, ketika mereka menjadikan Kristus itu sebagai pusat dimanapun mereka berada, ya, dikatakan Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kita merenungkan dalam kehidupan kita, apakah Kristus itu menjadi kepala? Apakah Kristus itu yang menjadi kepala di dalam kehidupan kita? Ya. Ataukah kita mulai Bapak Ibu terjebak dalam satu rutinitas, ya, terjebak dalam satu konsep di mana kalau gereja itu ya tentang gedung, tentang bangunan, ya. Karena ketika di kota-kota besar mungkin ibadah kemudian di online, ya, katanya, ya, orang-orang banyak yang berbeda pendapat, ya, satu sama lain, ya, karena terbiasa dengan hal-hal seperti itu, ya. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam suratan Efesus tadi, Bapak Ibu, kita sebagai jemaat Tuhan dijadikan sebagai tubuhnya, dan Tuhan itu sebagai kepala, Kristus Yesus itu sebagai kepala. Kalau Paulus katakan kita harus dikatakan merindukan untuk mengalami seluruh kepenuhan Allah di dalam hidup kita, bukan hanya sebagian, tapi seluruh kepenuhan Allah. Dan itu yang dapat dikatakan, kalau saya katakan, sebagai pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita, ya, sebagai jemaat Tuhan. Menjadikan Kristus sebagai kepala artinya
menjadikan pikiran dan perasaan Kristus sebagai sesuatu hal yang mewarnai kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Filipi pasal yang kedua, kita lihat. Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, kita lihat Bapak Ibu, ini yang dapat dikatakan sebagai gereja Tuhan. Ya, Paulus tidak katakan sebagai satu bangunan atau gedung atau yang lain-lain. Ya, Paulus katakan gereja Tuhan itu seperti apa, jemaat Tuhan itu seperti apa. Dikatakan ketika kita menjadikan Kristus Yesus itu sebagai kepala, sebagai pusat hidup kita, pusat perhatian kita, pusat perenungan kita, pusat kita berbuat segala sesuatu, berpikir dan lain-lain. Paulus katakan di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikatakan sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat yang menjadikan Kristus itu sebagai kepala di dalam tubuhnya. Dan dikatakan sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, ini yang Bapak Ibu Saudara sekalian tidak mudah, ya, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Bagaimana kita lihat ketika ada satu permasalahan di negara ini, Bapak Ibu, banyak orang justru memperhatikan kepentingannya sendiri, ya, membeli barang-barang bahan-bahan pokok, ya, diborong semuanya, membeli dalam jumlah banyak, ya, untuk kepentingan sendiri, atau lebih buruk lagi untuk dijual lagi dengan harga yang lebih mahal, ya, memanfaatkan situasi untuk keuntungan diri sendiri, ya. Itu bukan gereja Tuhan, itu bukan jemaat Tuhan. Karena apa? Dikatakan jemaat Allah, dikatakan kita lihat tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Di mana kita melihat kondisi sekarang dalam kacamata kita sebagai jemaat Tuhan yang menjadikan Kristus itu sebagai kepala dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu dalam sejarahnya di Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Beberapa kali bangsa Israel kita lihat Tuhan izinkan, ya. Yang pertama bait Salomo, ya, runtuh, ya, diruntuhkan oleh bangsa Babel, ya, sehingga orang Israel harus mengalami pembuangan dalam kehidupannya. Kemudian dibangun lagi, ya, oleh Zerubabel dan kawan-kawan, ya. Waktu itu kelompoknya mereka bangun lagi sampai di zaman Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan, runtuhkan bait Allah ini, ya, dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Ini juga merupakan satu tanda bagaimana Tuhan Yesus akan mengorbankan dirinya. Di sisi lain, Bapak Ibu, bait Allah itu pada akhirnya benar-benar runtuh, ya, saat terjadi peperangan, ya, dengan bangsa lain. Kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian, dan Tuhan Yesus, ya, kita lihat ingin sebenarnya umat Tuhan, jemaat Allah itu jangan mendewakan, ya, atau menjadikan satu bangunan, satu gedung, satu tempat itu sebagai pusat segala sesuatu. Nanti kita justru tidak menjadikan Kristus itu sebagai pusat, ya. Tapi jadikan Kristus Yesus itu sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Maka dimanapun kita berada, di rumah kita bisa beribadah kepada Tuhan. Di dalam keluarga kita bisa membuat suatu persekutuan dengan Tuhan. Ya. Di dalam kelompok-kelompok kecil kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, ya, ke depan Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Apakah kita sudah siap dengan iman kita, ya. Iman yang tidak tergantung pada situasi kondisi, tapi benar-benar kita lihat menjadikan Kristus itu pusat segala sesuatu, ya, dalam kehidupan kita, ya. Menjadikan segala masalah itu sebagai satu ujian iman Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat Kristus Yesus itu sebagai pusat, ya. Tidak tergantung pada ini, itu, dan lain-lain, tapi Kristus itu sebagai pusat dalam kehidupan kita. Yang dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Ya. Ini Bapak Ibu saudara sekalian. Endingnya nanti dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, itu terjadi kapan Bapak Ibu? Ketika kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, dikatakan itu dapat menjadikan Yesus itu sebagai kepala, pusat dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, menjadikan Kristus sebagai pusat artinya kita tidak tergantung pada konsep-konsep sekarang tentang gedung, tentang bangunan, ya, tentang apapun, tapi jadikan Kristus sebagai pusat dalam ibadah kita. Ya. Yang kedua adalah menjadikan Kristus Yesus itu sebagai pusat artinya menjadikan pikiran dan perasaan Kristus sebagai warna hidup kita. Tidak mengutamakan diri sendiri, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Ya. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita belajar dari peristiwa pertobatan Rasul Paulus, ya, kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5.
Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Yang ketiga, Bapak Ibu, menjadikan Yesus sebagai kepala dan kita tubuhnya, artinya bahwa Yesus dapat merasakan apa yang kita alami. Bahwa Yesus itu sebagai kepala dapat merasakan apa yang jemaat Tuhan alami dalam kehidupan. Seperti dalam contoh dalam Kisah Rasul ini, Bapak Ibu, ketika jemaat Tuhan itu harus tersebar kemana-mana akibat dikejar-kejar, ya, akibat penganiayaan, ya, dan lain-lain. Tuhan Yesus dalam penglihatan menemui Paulus, ya, dalam satu cahaya yang besar, cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, dan olehnya dikatakan kedengaran olehnya suatu suara, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Ya. Yesus tidak terlihat, ya, karena dia telah naik ke surga, tapi Yesus katakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Ya. Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ya. Jadi kita di sini melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus kepala, jemaat tubuhnya. Seperti kalau kita mengalami sakit, ya, tertusuk, tergores, tangannya tergores, kepala memberi informasi, ya, mendapat informasi, kemudian mulut mengucapkan, "Aduh, sakit." Ya, nyambung Bapak Ibu sekalian tubuh dengan kepala. Tangan tergores, informasi dialihkan ke otak kepala, mulut mengucapkan, "Aduh, sakit." Ya. Ini artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Nyambung antara tubuh dan kepala. Kita dengan Tuhan pun demikian. Kita jadikan Tuhan sebagai kepala, Bapak Ibu, kita mengalami berbagai macam hal, ya, bahkan jemaat Tuhan dikatakan mengalami penganiayaan di masa itu. Mereka dikatakan mereka yang menganiaya itu berurusan dengan Yesus, ya, berurusan dengan pribadi Kristus sendiri. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus sebagai kepala, ia juga sebagai imam besar yang dapat turut merasakan apa yang kita rasakan. Ya. Ia yang dapat turut merasakan apa yang kita rasakan, ya. Entah itu yang baik, entah yang tidak baik, ya. Dikatakan Kristus Yesus itu merasakan, Bapak Ibu, apa yang kita rasakan. Ya. Jangan sampai kita berkata Tuhan tidak peduli pada saya, Tuhan tidak peduli apa yang saya alami, dan lain-lain. Kristus Yesus itu merasakan, ya. Dia sebagai imam besar, ia merasakan apa yang kita rasakan. Ya. Ayatnya kita melihat, Bapak Ibu, di dalam Ibrani, ya. Ibrani kita lihat, ya. Ibrani pasal yang keempat, yang salah satunya Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14 katakan, "Karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Kemudian di pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, Ibrani 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 dikatakan,
Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah sekalian dikatakan ia dapat turut merasakan apa yang kita rasakan. Ya. Bahkan dikatakan mempersembahkan doa, permohonan, ratap tangis, keluhan kepada Dia. Ya. Sekalipun ia anak, ia belajar menjadi taat, dan dikatakan dia pun sekarang menjadi pendoa syafaat, ya, perantara bagi kita sekalian. Kristus Yesus, Bapak Ibu saudara sekalian. Dikatakan kita jadikan Dia kepala, kita tubuhnya, ia dapat merasakan apa yang tubuhnya itu rasakan. Ya, kepala itu dapat merasakan apa yang tubuh rasakan. Yesus dapat merasakan apa yang jemaat Tuhan rasakan. Ya. Kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah kita menjadikan Yesus itu sebagai kepala di dalam kehidupan kita? Ya. Bukan hal-hal yang lain, tapi Yesus Kristus. Apakah kita jadikan Dia sebagai kepala di dalam kehidupan kita? Beriman kepada Kristus bukan tergantung pada satu bangunan atau satu cara atau satu kegiatan ibadah, tapi kembali seperti yang firman Tuhan katakan, satu saat kalau kita akan datang pada Tuhan, kita bukan bawa merek gereja, kita bukan bawa hal-hal yang lain, kita bukan bawa apa yang sudah kita lakukan di dalam dunia ini, tetapi kita muka dengan muka, pribadi lepas pribadi. Apakah kita mengenal Tuhan, menjadikan Kristus itu sebagai kepala di dalam kehidupan kita? Ya. Seperti jemaat Tuhan tadi, Bapak Ibu, ada tantangan ya yang mereka alami ketika mereka harus beribadah kepada Tuhan. Ya. Banyak tantangan yang mereka alami, banyak hal yang mereka alami, Bapak Ibu sekalian, tapi kita melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan jemaatnya. Ya. Salah satunya kita melihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4. Kisah para Rasul pasal yang ke-4. Kisah para Rasul pasal yang ke-4 ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Ya. Ini Bapak Ibu saudara sekalian, ada kesatuan, ada tantangan, dan ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ya. Dari dulu sampai sekarang Bapak Ibu, banyak hal yang sudah dihadapi oleh jemaat Tuhan, berbagai macam, dari bangsa Israel, zaman bangsa Israel sampai kemudian jemaat mula-mula, sampai kita sekalian Bapak Ibu.
saat hari ini, berbagai macam tantangan, entah itu dari musuh, dari tekanan-tekanan politik, entah itu dari virus, wabah, sakit penyakit, cuma Tuhan terus mengalami Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita lihat sampai saat ini, kita lihat Tuhan masih memelihara gerejanya, Tuhan masih melindungi gerejanya, masih ada di dalam dunia ini. Ya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Jika kita menjadikan Kristus Yesus sebagai kepala, Bapak Ibu, bisa ada masalah, tapi kita lihat selalu kita ingat kepada Tuhan pertama-tama. Bukan terlebih dahulu kepada yang lain, tapi seperti yang pernah kita katakan, ya, kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Kalau ada masalah, pertama kali datang kepada Tuhan atau kepada siapa? Ya. Jemaat mula-mula ini kita kan mereka jadikan Kristus Yesus sebagai kepala. Kita lihat ketika ada masalah, mereka pertama kali kita lihat Bapak Ibu berdoa, ya, berdoa. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika menghadapi entah itu tekanan politik, ya, wabah, virus, sakit penyakit, pertama kali kita lihat ciri gereja Tuhan itu berdoa. Ya. Jika tidak gereja, di rumah berdoa bersama-sama. Ya. Di dalam keluarga, dimanapun kita berada, berdoa bersama-sama. Ya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyang tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Justru di masa-masa yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, kita melihat nama Yesus itu terus diberitakan. Nama Yesus itu terus dikatakan menjadi solusi, menjadi jalan keluar. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan jemaat Tuhan, ya, di masa itu mereka menghadapi tantangan, ancaman, masalah, ya, dan berbagai macam hal. Tapi kita lihat mereka selalu berdoa kepada Tuhan. Ya. Satu lagi kita lihat Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul kembali di ayat pasal yang ke-12, Kisah Rasul pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Kisah Rasul pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kita lihat kembali Bapak Ibu, ciri jemaat Tuhan itu berdoa. Ya. Jadi jemaat yang menjadikan Kristus sebagai kepala itu mereka mau berdoa kepada Tuhan. Ya. Dan kita lihat Bapak Ibu, disinilah bagaimana intervensi ilahi, ya, istilahnya, campur tangan Tuhan, ya, dalam kehidupan jemaat Tuhan maupun dalam kehidupan suatu wilayah maupun dalam kehidupan satu bangsa itu bisa terjadi. Di ayat yang ke-11, Kisah Rasul 12 ayat yang ke-11, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, jemaat mula-mula tidak tergantung dari satu bangunan, gedung dan lain-lain. Mereka berdoa di satu rumah, berdoa bersama-sama. Jika ada masalah, jika ada sesuatu yang dihadapi, dan terjadi pertolongan Tuhan Bapak Ibu, intervensi ilahi. Dikatakan malaikat Tuhan itu benar-benar menolong Petrus. Ya.
di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan ini Bapak Ibu yang kita lihat dari nasihat firman Tuhan ketika jemaat menghadapi masalah, menghadapi berbagai macam tantangan di dalam tiap zaman itu berbeda-beda tantangannya. Kita diminta untuk berdoa, dan yang kedua juga kita diminta untuk berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga dan berdoalah. Ya. Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ayat 41. Matius pasal 26 ayat 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ya. Tidak hanya berdoa tapi dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin senada dengan anjuran pemerintah Bapak Ibu. Jangan panik tapi waspada. Ya. Jangan panik tapi waspada. Ini artinya apa? Berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan panik tapi waspada. Kalau kita dianjurkan untuk hal yang baik, kita lakukan. Ya. Misal seperti dianjurkan untuk tidak berjabat tangan lebih dahulu, ya kita lakukan. Itu waspada, bukan takut. Ya. Beberapa orang katakan takut, tidak beriman dan lain-lain. Ini bukan masalah beriman atau tidak. Justru karena kita beriman, kita berjaga-jaga. Ya. Kita taat kepada pemerintah. Ya. Apa yang dianjurkan pemerintah, kita lakukan. Ya. Itu waspada, berjaga-jaga. Iman itu tidak nekat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman itu bukan kenekatan ya. Kita sudah tahu bahaya. Amsal Sulaiman ya katakan, kalau engkau tahu satu celaka di depanmu, ya berusaha untuk hindari. Ya. Jangan justru sudah tahu celaka di depan masih diterobos. Itu Amsal Sulaiman. Ya. Dikatakan berjaga-jaga, berhikmat. Ya. Seperti yang Tuhan ya juga katakan berjaga-jaga dan berdoalah. Ya. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ini juga dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan Bapak Ibu. Kita berjaga-jaga, kita juga berdoa. Berjaga-jaga dalam kehidupan kita, berdoa untuk kehidupan juga ilahi ya, ada intervensi ilahi. Ya. Kalau yang kita hadapi kelihatan, kita bisa hadapi. Yang kita hadapi tidak kelihatan dengan kasat mata, harus dilihat dengan alat bantu yang mikroskop atau apa baru kelihatan virusnya seperti apa. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pegang apa, ketemu sama siapa, ya berpapasan dengan siapa, kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan yang bisa menjaga kita ya, dari segala hal yang mungkin itu tidak baik, ya segala virus, wabah, penyakit dan lain-lain. Ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikan Tuhan itu sebagai kepala dalam kehidupan kita. Ya. Jadikan Yesus itu sebagai kepala dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami seluruh kepenuhan Allah. Ya. Seluruh kepenuhan Allah. Ya. Seperti yang dikatakan Paulus, nantinya dikatakan kalau kita terus bersama-sama dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan, kita akan diubahkan semuanya. Ya. Diubahkan serupa dengan Kristus Yesus. 1 Yohanes kita melihat Bapak Ibu dalam suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang mulai dari ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal 3 mulai dari ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Suatu saat nanti Bapak Ibu dikatakan, ini yang dikatakan seluruh kepenuhan Allah.
berkenan diam di dalam Kristus. Suatu saat dikatakan kita akan diubahkan menjadi sama seperti Dia, ya, menjadi sama seperti Kristus. Apanya, baik saudara sekalian? Karakternya, pikirannya, perasaannya sama seperti Kristus. Ya. Dan ini yang Paulus katakan, jadikan Dia sebagai kepala dan sadari jemaat Tuhan kita dalam tubuhnya. Ya. Pertama tadi dikatakan, kalau kita jadikan Kristus sebagai kepala dimanapun kita berada, caranya bagaimanapun, walaupun kita tidak di suatu gedung peribadatan, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya. Yang kedua dikatakan, jadikan Kristus sebagai kepala, kita belajar bagaimana tentang pikiran dan perasaan Kristus, tidak mementingkan diri sendiri. Ada nasihat, persekutuan roh, kasih, mesra, ya, satu jiwa, satu pikiran, satu tujuan, dan lain-lain. Yang ketiga, menjadikan Kristus sebagai kepala, dikatakan kita meyakini, ya, kita melihat, kita mengimani apa yang jemaat Tuhan alami, Tuhan juga alami. Dan Dia bukan Allah yang membiarkan, ya, jemaatnya, tubuhnya itu mengalami sesuatu yang tidak baik, ya. Dia memelihara umatnya, ya. Bahkan ketika jemaat Tuhan dianiaya, Kristus Yesus katakan, akulah yang kau aniaya, ya. Dan nasihat firman Tuhan, ya, ketika ada masalah, ketika ada tantangan yang kita hadapi, dikatakan berjaga-jaga dan berdoa, beriman dan berhikmat, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang kita pelajari sore hari ini. Jadikan Kristus Yesus sebagai kepala dan alamilah, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, seluruh kepenuhan Allah di dalam kehidupan kita pribadi. Amin. Ya.